Sociology, Ragam Kelompok Sosial. Halo semuanya, aku Itza. Aku di sini mau ngejelasin tentang ragam kelompok sosial. Tapi sebelum masuk ke materinya, apa sih perbedaan dari kelompok dan kelompok sosial? Perbedaan antara kelompok dan kelompok sosial adalah kelompok sekumpulan orang, binatang, tumbuhan, atau hal-hal yang dapat disatukan berdasarkan aktivitas dan tujuan yang sama. Sedangkan kelompok sosial adalah sekumpulan orang, dua atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, saling berinteraksi, mengenal satu dengan yang lainnya, dan memandang satu dengan yang lainnya dengan kesadaran bahwa mereka sebagian dari kelompok tersebut. Nah, udah paham belum apa perbedaan dari kelompok dan kelompok sosial? Kalau udah, di sini aku bakal mau ngejelasin tentang ragam kelompok sosial. Apa aja sih ragam kelompok sosial itu? Ragam kelompok sosial ada banyak jenisnya. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Pembagian kelompok sosial ini dibuat oleh sosiolog Charles Hakoly. Kelompok primer adalah kelompok dengan anggota yang saling mengenal, akrab, dekat, dan memiliki hubungan emosional yang kuat. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok dengan anggota yang tidak saling mengenal, dan hubungan antar anggota bersifat impersonal dan formal. Yang kedua, ada kelompok formal dan informal. Kelompok-kelompok ini dibuat oleh sosiolog Max Weber. Kelompok formal dibentuk oleh manajemen organisasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kelompok formal memiliki sistem kerja yang jelas, program kerja jelas, dan kepemimpinan yang biasanya ditetapkan berdasarkan pangkat atau pengalaman. Kelompok formal membantu organisasi mencapai tujuannya. Kelompok informal dibentuk oleh anggotanya sendiri sesuai dengan kesukaan dan minat mereka. Kelompok informal tidak memiliki struktur dan sistem yang jelas, dan tidak menggunakan aturan yang mengikat. Pemimpin kelompok informal seringkali muncul secara alami berdasarkan atribut, karisma, keterampilan komunikasi, atau minat bersama. Selanjutnya adalah kelompok referensi dan membership. Kelompok-kelompok ini dibuat oleh sosiolog Amerika Serikat bernama Robert Camerton. Kelompok referensi dan membership group adalah dua jenis kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan identitas anggota secara fisik. Kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi acuan bagi orang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membuat pribadi atau perilakunya. Sedangkan kelompok membership adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Lalu selanjutnya ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama. Kelompok ini dapat muncul di masyarakat heterogen, di mana sistem pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi. Kelompok okupasional dapat memiliki peran besar dalam mengarahkan kepribadian anggotanya. Contohnya itu seperti profesi kayak psikologi, guru, dan lain sebagainya. Lalu kelompok volunteer terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang luas. Kelompok volunteer dapat muncul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan okupasional. Kelompok volunteer mencoba untuk memenuhi kebutuhan setiap anggotanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tujuannya itu seperti amal bersama, mengatasi masalah sosial, menciptakan perubahan positif dalam komunitas. Kelompok-kelompok ini dibuat oleh Surjono Soekanto. Ada kelompok in-group dan out-group. Kelompok-kelompok ini dibuat oleh William Graham Sumner. Seorang ahli sosiologi memperkenalkan konsep ini pada bukunya Folkways tahun 1906. Kelompok in-group adalah kelompok yang dianggap punya kualitas khusus, yang kelompoknya memiliki kesamaan, keterikatan, dan rasa solidaritas dengan anggota kelompok tersebut. Sebaliknya, anggota out-group adalah kelompok yang dianggap berada di luar kelompok identitas individu. Anggota out-group biasanya berasal dari kelompok yang berbeda secara budaya, etnis, atau sosial dari in-group.
Ciri-cirinya adalah bukan bagian kelompok, berasal dari kelompok yang berbeda, bersifat individu, cenderung bersifat tidak peduli, bertentangan dengan kelompok in-group, terdapat rasa kebencian dengan kelompok in-group, sering terjadi perselisihan dengan kelompok in-group. Lalu selanjutnya ada Gemeinschaft. Gemeinschaft atau paguyuban adalah salah satu bentuk kehidupan yang bersama, di mana anggota-anggotanya yang memiliki hubungan batin yang murni bersifat alamiah serta bersifat kekal. Secara umum, ciri-ciri paguyuban adalah terdapat hubungan perasaan kasih sayang, terdapat keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, selalu memegang teguh adat lama yang konservatif, sifat gotong royong masih kuat, hubungan kekeluargaannya masih kental. Paguyuban juga dibagi 3 jenis, yaitu Gemeinschaft by blood, yang dimana paguyuban karena ikatan darah. Selanjutnya ada paguyuban karena tempat, yaitu Gemeinschaft by place. Paguyuban ini terbentuk dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya, sehingga bisa saling menolong. Yang ketiga ada paguyuban karena ikatan pikiran, Gemeinschaft by mind. Tipe paguyuban ini terdiri dari orang-orang yang memiliki jiwa ideologi dan pemikiran yang sama, walaupun tidak memiliki hubungan darah atau berdekatan dengan tempat tinggalnya. Ada Gesellschaft, yang dimana masyarakat sipil ketika kebutuhan individu mendapatkan prioritas penting daripada asosiasi sosial. Gesellschaft memiliki beberapa ciri-ciri, yakni tipikal masyarakatnya modern, masyarakat urban, ikatan sosial yang bersifat impersonal, tradisi yang lemah, hubungan sosial yang didominasi atas kompetisi, tatanan sosial dibentuk atas birokrasi, pembagian kerja yang sifatnya kompleks, interaksi sosial yang sifatnya rasional, dan lain sebagainya. Nah, itu aja ragam kelompok sosial. Karena materinya udah habis, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, Enggak, mengganggu banget itu suara motor. Oke, lanjut lagi. Nah, udah paham belum apa dari perbedaan? Nah, udah paham belum apa perbedaan dari kelompok dan kelompok sosial? Kalau udah, kita langsung aja masuk. A few moments later. Oke. Day 2 mau ngebuat video penutupannya karena kemarin lupa buat video penutupan. Day 2.